Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Oke, kita lanjutkan lagi ke transaksi nomor 6. Selama bulan pertama itu PO Ali memperoleh pendapatan jasa angkutan sebesar 800 diterima tunai. Nah, ini maksudnya setelah usaha itu berjalan, PO Ali, Pak Ali ini memperoleh hasil dari angkutannya sebesar 800 itu dibayar tunai. Artinya itu bertambahlah kas ya. Kas bertambah 800 dan bertambah juga modal Tuan Ali 800. Jadi saldo akhirnya untuk kas itu 2.370 ya. Perlengkapan masih 65 rupiah, kendaraan masih 7.400 ya, utang bank masih 5.000, untuk utang dagang masih 35 ya. Modal Tuan Ali bertambah menjadi 4.800 ya. Ini masih seimbang, kalian masih bisa lihat nanti di tabel laris ya. Bagaimana harta dan sumber pembelanjaan itu masih seimbang. Kalau tidak seimbang berarti salah ya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 7 ya. Di sini ya Pak Ali ya membayarkan gaji kernet ya, membayarkan gaji sopir, membeli bensin dan juga makan dan minum ya, dan lain-lainnya. Yang total beban semua itu sebesar 300 rupiah ya. Nah, di sini karena dia sudah berjalan usaha, otomatis ya pekerja-pekerjanya pasti dia beri gaji, dia beri. Nah, ini maksudnya. Jadi ini pengaruhnya kemana? Di kas. Yang pertama kasnya berkurang 300 sehingga saldo kas jadi 2.070 ya. Untuk modal itu berubah juga, di mana gaji sopir dan kernet 175 itu berkurang di modal, 50 bensin, bahkan minum 25 rupiah dan lain-lain 50 ya, itu dikurangkan di modal, sehingga modal berkurang 4.500 dan ini masih seimbang ya. Selanjutnya transaksi nomor 8. Pada akhir bulan ya, Pak Ali nih ya, di perusahaan Pak Ali nilai perlengkapan yang masih tersisa itu adalah 25 ya. Pada akhir bulan ya, Pak Ali itu melihat bahwa transaksi di akhir laporan itu bahwa sisa dari perlengkapan dia itu 25 ya. Sedangkan dia lihat berapa yang harus kita masukkan ke dalam berapa yang sudah dipakai pada saat usaha itu berjalan ya. Jadi di sini karena dia dibilang 25 sedangkan perlengkapan di awal itu 65, kita kurangkan 65 dikurang 25 berarti 40 itu yang digunakan ya, yang digunakan di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini akan berkurang kemana? Di dalam perlengkapan berkurang 40 sehingga perlengkapan tinggal 25 dan modal Tuan Ali itu 40 dikurang, jadi sisanya modal Tuan Ali jadi 4.460. Selanjutnya di transaksi nomor 9 ya, Pak Ali Syahab itu mengansur pinjaman ke bank sebesar 150. Tadi kita di awal udah tahu Pak Ali meminjamkan uang bank sebesar 5.000. Nah, sekarang di akhir bulan Pak Ali membayar kembali utang bank tersebut. Jadi bayarnya pakai apa? Pakai uang. Nah, uangnya yang mana? Yang kas. Nah, di sini kasnya berkurang 150 ya. Utang bank juga berkurang 150. Jadi kasnya sisa 1.920, utang bank
sisa 4.850. Ya. Transaksi nomor 10, pada akhir bulan Pak Ali Syahab itu mengambil uang 100 rupiah dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ini disebut private ya, karena dia perusahaannya sendiri, jadi dia mengambil keperluannya untuk sendiri itu 100.000. Nah, ini berkurang kemana? Ya, berkurangnya ke kas ya sebesar 1.100, jadi berkurang kasnya untuk saldo akhir ada 1.820 dan berkurang juga ke modal ya. Modal Pak Ali perusahaan ini itu tinggal 4.360. Jadi untuk transaksi sampai ini saja dulu. Jadi kalau ada pertanyaan untuk transaksi yang kalian tidak mengerti, nanti bisa ya ditanyakan di kelas dan boleh juga menghubungi saya. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang laporan keuangan. Tadi transaksinya sudah kita buat berbentuk tabellaris sehingga dia akan muncul seperti di slide saya ya, tampilan saya nanti. Kalian akan lihat bagaimana catatan akuntansi itu muncul seperti yang ada di slide saya. Terus apa itu laporan keuangan? Nah, laporan keuangan pada akhir laporan ya, laporan keuangan itu kita akan sangat menentukan apakah kita akan melanjutkan usaha ini, karena kita tahu apakah ini usaha kita itu ada memperoleh laba, karena kita sebuah perusahaan nggak mesti perusahaan usaha apa saja itu pasti mencari laba ya. Kalau memang tidak mencari laba kan nggak mungkin, karena kita perlu laba ya. Jadi Pak Ali dia untuk mengetahui apakah usahanya bisa dia lanjutkan atau tidak, dia ingin melihat kondisi laporan keuangan dia. Karena itu dia di sini akan membuat laporan keuangan itu ada, sebenarnya laporan keuangan terdiri dari 5, tapi di sini yang saya jelaskan cuma 3, di mana saya menjelaskan tentang laporan balance sheet atau laporan posisi keuangan atau neraca ya, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya. Di sini saya tidak menjelaskan tentang arus kas ya, dan juga tidak menjelaskan tentang CALK atau catatan atas laporan keuangan, tapi saya menjelaskan cuma 3 saja untuk kemudahan mahasiswa saya ya. Oke, setelah catatan akuntansi kita buatkan ya, tabel waris tadi kita sudah jadi dari 10 transaksi ya. Sekarang kita membuat laporan neraca. Neraca itu apa? Neraca itu adalah daftar harta, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu yang misalnya kita buat di akhir bulan, di akhir tahun ya, atau 3 bulan sekali ya. Tapi bagi usaha orang-orang tertentu dia tiap bulan akan membuat laporan keuangan. Karena kenapa? Dia melihat kondisi laporan keuangannya, apalagi perusahaan besar ya. Terus laporan laba rugi itu apa? Itu ada perhitungan laba rugi ya, ikhtisar antara pendapatan dengan beban untuk jangka waktu tertentu ya. Terus laporan perubahan modal apa? Yaitu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu ya. Jadi nanti pengertiannya kalian pahami sendiri ya. Kalau di neraca itu terdiri dari harta, utang dan modal. Terus kalau laba rugi itu terdiri dari pendapatan dikurang dengan beban. Nah, kalau perubahan modal itu terdiri dari modal awal dikurang dengan laba, ditambah dengan laba, dikurang dengan price atau dividend, jadilah modal akhir. Jadi nanti mungkin kalian akan pahami saat saya menjelaskan isi dari laporan laba rugi. Oke, selanjutnya kita lihat di sini di slide saya memang tampilan neraca dulu, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi tadi kita udah lihat laba rugi tadi kita pertama udah tahu laba rugi itu terdiri dari pendapatan dikurang dengan beban. Nah, pendapatan tadi di dalam 10 transaksi itu ada pendapatan Pak Ali ya, sebesar 800.000. Itu pendapatan namanya, yang menambah kas tadi itu pendapatan. Terus dikurang dengan gaji, yaitu disebut dengan beban ya.
ada gaji kernet tadi, ada beli makan minum, ada beli bensin, ada perlengkapan ya. Nah, itu akan mengurangi pendapatan jasa angkutan. Jadi di sini laba bersihnya total beban itu adalah 340 ya. 340 dikurang dengan 800 jadilah 460 atau ini disebut dengan laba. Di sini saya sebutkan laba bersih terus karena kenapa? Bapak Ali mungkin karena usahanya masih agak kecil sehingga dia belum membayar pajak ya. Nah, kalau ke depan mungkin karena dia sudah besar usahanya, walaupun tidak besar kita wajib membayar pajak. Jadi ini belum saya potong untuk bayar pajak ya. Jadi laba di sini 460. Nah, kita lihat lagi laporan perubahan modal. Nah, modal awal ya, modal awal Pak Ali itu 4.000. Masih ingat kalian ya, transaksi dua pertama. Kita tambahkan dengan laba bersih itu 460. Kita kurangi dengan prefer dari Pak Ali 100 ya. Jadi totalnya 360 ya. Ditambah dengan modal awal jadilah 4.360. Ya, itu 4.360 adalah modal akhir dari Pak Ali per Januari 2000 sekian ya. Selanjutnya kita lihat neraca. Ya. Neraca di sini kan saya tidak sebutkan tadi dia terdiri dari harta, utang dan modal. Nah, kita lihat di sini yang disebut harta itu ya, itu ada kas. Nah, kas tadi kita sudah tahu ada 1.820. Terus perlengkapan ada 25. Kendaraan ada 7.400. Nah, totalnya jadi 9.245. Itu total dari harta atau saya sebutkan di sini aktiva ya. Terus untuk kewajiban itu ada tadi ada utang bank, sisanya yaitu 4.850. Terus utang dagang ada 35. Nah, itu ditambahkan jadi 4.885 rupiah. Nah, modal Tuan Ali tadi kalian sudah lihat kita di mana ambilnya? Ambilnya di modal akhir, yaitu modal akhirnya 4.360. Jadi jumlah kewajiban dan modal adalah 9.245. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa harta dengan kewajiban dan modal itu sangat seimbang dan ini laporan keuangannya dapat diketahui bahwa laba Pak Ali sampai 4.460 ya, 360 dan beliau perubahan modal sangat berubah dan menurut saya menurut laporan keuangan ini beliau bisa meneruskan usaha beliau ini karena dapat laba lumayan ya. Jadi kalau ada masalah nanti hubungi saya pada adik-adik atau mahasiswa saya menonton video saya ini. Demikian dari saya bahan untuk pertemuan bersama akuntansi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa untuk pertanyaan ditanyain dan juga like-kan YouTube saya dan juga subscribe ya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.